Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali kami dapat menyapa Bapak Ibu Saudara kembali di ibadah raya pada hari Minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah raya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan yang telah Engkau berikan Tuhan, untuk kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami di rumah atau dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk bisa fokus hati, fokus pikiran kami Tuhan, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan untuk beribadah, berkumpul bersama kembali Tuhan di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini segera berakhir. Kami percaya Tuhan waktu Engkau itu waktu yang terbaik ya Bapa. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Engkau sertai. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Karena kita percaya kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya untuk menyembah. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai kami dapatkan mahkota kehidupan Tuhan, kami mau setia untuk melayani Engkau. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata.
apapun musimku, apapun musimku, kami percaya Tuhan, Percaya kebesaran Kau, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. kami serahkan hidup kami, Ku serahkan hidupku, kami akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu. ku serukan kebesaran-Mu, Masa depanku terjaga di tangan-Mu. ajar kami untuk berserah Tuhan sepenuhnya pada Engkau ya Bapa. Ajarku berserah, kuasai mataku, Bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti Tuhan panggilan dan Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu memberikan kekuatan kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan supaya menjadi berkat bagi kehidupan kami sebagai pendengar ya Tuhan, supaya menjadi pelita bagi masa depan kami, supaya menjadi penguat dan peneguh iman kami dalam Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami nih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat GBT Kristus Hayat. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah meskipun masih online di rumah kita masing-masing. Dan saya mengucap syukur kalau pada pagi hari ini sekali lagi saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah masa yang seperti ini seringkali banyak orang memberikan postingan-postingan yang menarik sehubungan dengan kesehatan. Untuk menjaga tubuh tetap sehat, karena dengan keadaan tubuh yang sehat akan bisa mengatasi masa-masa pandemi yang seperti ini. Saya mendapatkan banyak kali postingan yang seperti itu, dan itu sebetulnya sangat memberkati kita semua untuk kita bisa mempertahankan diri kita dan bahkan berhasil melewati masa-masa yang sukar seperti ini. Dan memang ada begitu banyak masukan yang menarik untuk kita bisa menjaga kesehatan tubuh dalam kehidupan kita untuk tetap sehat, seperti pola makan yang harus diatur dengan baik, lalu pola tidur untuk tidak terlalu banyak bergadang, tidur cukup, istirahat cukup, terus kemudian juga pola pikir supaya tidak stres, mengatur semua kegiatan yang ada dengan baik sehingga kita bisa menjalani semuanya dengan baik, dan tidak lupa juga mengatur segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita supaya semuanya tidak menjadi beban berat dalam kehidupan kita, menjadi kepikiran dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa-masa yang tidak menyenangkan seperti ini. Tetapi biarlah kita bersyukur untuk segala sesuatu yang ada. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin bicarakan bukan tentang pola hidup sehat, tetapi bagaimana bisa memiliki kehidupan gereja yang sehat dalam kehidupan kita. Karena ketika saya mengutip tulisan dari seorang yang bernama Phinehas Tyler Barnum, seorang pengusaha, seorang penulis, dan bahkan seorang pejabat yang ada pernah beroperasi atau menjalankan kegiatannya di Amerika sebagai wali kota di sana. Dia pernah mengatakan begini, landasan keberhasilan di dalam hidup adalah tubuh yang sehat. Dan saya berpikir ini sesuatu yang benar sih. Bagaimana kita bisa berhasil jalan hidup kita kalau kita tidak punya tubuh yang sehat? Kalau kita tidak punya kesehatan yang baik dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa meraih cita-cita? Bagaimana kita bisa meraih visi kita dalam kehidupan kita kalau tubuh kita tidak sehat dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak punya kesehatan yang baik dalam kehidupan kita. Tidak hanya bicara di dalam soal yang mati saja, tetapi konteks dalam kehidupan rohani pun juga demikian. Bagaimana kita bisa berhasil jalani kehidupan kita di dalam konteks umat Tuhan kalau diri kita sendiri tidak sehat. Ketika kita bicara tentang gereja, kita bukan bicara tentang gedungnya, kita bukan bicara tentang sistemnya, kita bukan bicara tentang fasilitasnya, tetapi diri kita masing-masing. Karena seringkali banyak orang berpikir gereja yang sehat itu gereja yang punya gedung yang bagus,
yang permanen, yang fasilitasnya lengkap, yang sistemnya bagus. Ternyata gereja yang sehat bukan seperti itu. Ketika saya baca Alkitab, ketika saya merenungkan dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan tentang gereja yang sehat ini. Ketika kita tidak sehat dalam kehidupan kita, ketika kehidupan rohani kita tidak sehat, maka kita tidak akan pernah berhasil untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Mungkin kita berpikir gereja yang sehat bisa berhasil ketika gereja itu punya gedung yang besar, punya keuangan yang mapan, punya fasilitas yang lengkap dalam kehidupan kita. Kita akan lihat kembali dalam Alkitab dalam Kisah pasal 13 ayat 47, Kisah 13:47. Berbunyi demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Kami siapa di situ? Para rasul. Paulus dan Barnabas. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata kepada mereka, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dari sini kita bisa melihat bahwa di mata Tuhan, gereja yang berhasil adalah gereja yang bisa membawa terang bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan keadaan yang seperti itu, tanpa disadari mereka akan bawa keselamatan. Bawa pesan keselamatan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar mereka. Mereka menjadi terang dan garam bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Dan itulah gereja yang sehat, itulah orang Kristen yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan kalau kita melihat di dalam konteks Kisah Para Rasul, kita akan melihat ada sebuah peristiwa yang menarik sekali yang Tuhan tuliskan di dalamnya tentang gereja mula-mula, tentang jemaat mula-mula, di mana di situ Tuhan mengajarkan kepada kita kriteria bagaimana menjadi gereja yang sehat. Sekali lagi ya, gereja yang sehat bukan bicara tentang gedungnya, fasilitasnya, sistemnya, tetapi diri kita masing-masing. Sebagai orang yang disebut gerejanya Tuhan, bait sucinya Tuhan, hidup kita harus sehat. Sama seperti kita menjaga kesehatan tubuh jasmani, demikian juga kita harus menjaga kesehatan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Dan itu sama pentingnya. Karena kita sama-sama punya tujuan. Ketika kita menjaga kesehatan tubuh jasmani kita punya tujuan dalam kehidupan kita. Bisa meraih keberhasilan atau keinginan atau visi yang sudah kita tetapkan dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika kita menjaga kesehatan dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, maka kita akan berhasil untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Kisah pasal 2 ayat 41-47 untuk melihat kriteria bagaimana gereja yang sehat itu. Dan sekaligus kita periksa dalam kehidupan kita masing-masing, apakah kita sudah termasuk bagian dari gereja yang sehat itu. Apakah kita sudah menjaga kesehatan kehidupan rohani kita sebagai gereja yang sehat di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan Kisah pasal 2 ayat 41-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kita lihat bagaimana Alkitab memberikan informasi kepada kita
bahwa melalui keberadaan mereka banyak orang diselamatkan. Setiap hari ada orang yang diselamatkan, setiap hari ada orang yang membuka hati dan hidupnya untuk Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka, sebagai Tuhan atas kehidupan mereka. Dengan kata lain, ada sesuatu yang pertambahan, ada sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan mereka, seperti dalam Kisah pasal 14 tadi itu. Kehidupan mereka menjadi terang bagi banyak orang di sekitar mereka. Ada banyak orang yang diselamatkan. Melalui kehidupan mereka jadi saksi yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam kehidupan mereka, mereka bisa menunjukkan mereka adalah gereja yang sehat. Mereka betul-betul bisa menjaga kesehatan kehidupan rohani mereka. Mereka bisa betul-betul menunjukkan bagaimana menjalani hidup mereka dengan kondisi kesehatan kerohanian yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan biarlah hari ini kita belajar untuk menjadi gereja yang sehat, yang sesuai, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita jadi terang. Dimanapun kita berada, keselamatan itu diberitakan. Keselamatan itu akhirnya dilihat dan akhirnya diminati oleh begitu banyak orang ketika mereka melihat kehidupan kita. Ada sesuatu yang beda dalam hidup kita yang menjadi berkat luar biasa dalam hidup mereka. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Bukan cuma sekedar kesehatan tubuh secara jasmani, tetapi kesehatan dalam kehidupan kerohanian kita. Jadilah gereja yang sehat. Ada 3 hal yang saya temukan di sini untuk menjadi gereja yang sehat. Kriteria gereja yang sehat. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam ayat kedua, mereka dikatakan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Menarik sekali kata bertekun, saya yakin semua orang pasti ngerti bertekun, sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus. Sesuatu yang dikerjakan dengan kesungguhan hati. Sesuatu yang dikerjakan dengan keniatan, dengan kesungguhan yang luar biasa, tanpa henti. Ada kontinuitas yang di situ, ada terus-menerus dikerjakan di situ. Tapi ingat, bertekun tidak hanya bicara tentang kontinuitas saja, tetapi fokus. Orang yang bertekun itu adalah orang yang melakukan secara terus-menerus dan fokus dengan apa yang dia kerjakan pada saat itu. Saya tertarik dengan NIV, New International Version, di dalam ayat 42 dituliskan begini, mereka mengabdikan diri pada pengajaran rasul dan persekutuan untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata mengabdikan diri ini jauh lebih tepat bagi saya daripada hanya sekedar bertekun. Karena ketika saya melihat teks asli Alkitab, konteksnya lebih mengarah kepada mengabdikan diri atau mendedikasikan diri mereka dengan sepenuhnya kepada setiap pengajaran yang ada pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan pengajaran para rasul di sini? Memang di dalam Alkitab tidak dituliskan secara lebih detail lagi apa yang dimaksudkan dengan pengajaran para rasul. Tapi kalau kita melihat dalam Kisah pasal 2 sampai pasal 4 tentang khotbah Petrus dan khotbah para murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka fokusnya kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Itu yang mereka sampaikan. Mereka menyampaikan fakta tentang keselamatan yang Tuhan sudah nubuatkan di dalam perjanjian lama yang kemudian ditolak oleh bangsa Yahudi. Dan dalam penolakan itu Tuhan akhirnya disalibkan, mati, kemudian bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kemudian menurunkan Roh Kudusnya kepada setiap umatnya. Dan pada saat itu Petrus menantang untuk setiap orang memberikan diri mereka kepada Tuhan dengan iman percaya mereka. Jadi apa yang diajarkan oleh Simon Petrus, oleh para rasul pada saat itu adalah sesuatu yang mereka sudah pernah ajarkan, diajarkan oleh Kristus dalam kehidupan mereka, itu yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di situ pada saat itu. Menarik sekali kata pengajaran, kalau dilihat di dalam teks asli Alkitab, itu berarti bicara tentang sesuatu yang sudah diajarkan atau sesuatu yang diinstruksikan. Jadi apa yang mereka kerjakan saat itu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beritakan saat itu bukan sesuatu yang ada dalam pikiran mereka. Sesuatu yang disebut ide mereka, enggak.
Tetapi apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan mereka, apa yang Tuhan instruksikan ke dalam kehidupan mereka, itu yang mereka sampaikan. Itu yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka betul-betul dedikasikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan ide mereka, bukan kemauan mereka, bukan keinginan mereka. Tapi mereka mengabdikan diri dengan apa yang Tuhan sudah pernah ajarkan dalam kehidupan mereka. Dan ini bagian penting dalam kehidupan kita. Perhatikan, gereja yang sehat. Orang Kristen yang menjaga kesehatan rohaninya adalah orang yang mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dalam kehidupannya. Dia mengabdikan dirinya untuk melakukan setiap apa yang Tuhan sudah instruksikan dalam kehidupannya melalui kebenaran firman Tuhan. Saya pernah melihat sebuah video klip tentang ini orang-orang yang kerja di keraton Jogja dan Solo, bagaimana mereka betul-betul mengabdikan diri mereka. Meskipun mereka digaji sangat kecil dan bahkan fasilitas yang mereka miliki itu dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan, tapi mereka betul-betul mengabdikan diri mereka. Mereka mendedikasikan diri mereka. Mereka tidak melihat itu semuanya, tapi bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik untuk sultan mereka. Untuk seseorang yang mereka sangat hormati. Untuk seseorang yang mereka sangat cintai. Pimpinan mereka. Dan seharusnya itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai gereja yang sehat. Kita bolehlah berolahraga setiap hari, setiap pagi untuk menjaga kesehatan kita supaya kita tidak sakit atau terjangkit virus yang ada. Tapi apakah kita juga menjaga kesehatan kerohanian kita dengan baik? Dengan mengabdikan diri kita kepada setiap ajaran Tuhan. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan instruksi yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu cara kita menjaga kesehatan kerohanian kita. Itu cara kita menjadi gereja yang sehat dalam kehidupan kita. Dan itu penting. Dan itu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Karena itu salah satu tujuan Tuhan. Menciptakan gereja dalam dunia ini. Menciptakan kita semua. Menyelamatkan kita. Dan mengumpulkan kita dalam kelompok orang percaya. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita bisa mengabdikan diri kita. Mendedikasikan diri kita sepenuhnya kepada setiap ajaran Tuhan, setiap instruksi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, saya tertarik juga dengan kata persekutuan. Saya yakin orang Kristen pasti langsung tahu kata ini karena kata ini adalah kata yang sangat familiar. Kata yang sangat berhubungan dengan kekristenan. Bahkan seringkali kita sebelum masa pandemi, kita seringkali pergi ke tempat banyak namanya persekutuan seperti itu. Apapun kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang percaya untuk sebuah kegiatan rohani, maka itu disebut dengan persekutuan. Nah, konteks persekutuan itu seringkali dikecilkan, artinya seperti itu. Hanya sekedar sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama di dalam sebuah tempat, untuk sebuah kegiatan rohani saja. Itu konteks persekutuan. Tetapi ketika saya melihat di dalam teks asli Alkitab, ternyata bukan cuma sekedar itu. Melainkan kayak semacam kemitraan. Ada konsep berpartisipasi bersama-sama, melakukan bagian bersama-sama, berbagi bersama-sama. Ada sebuah konsep kemitraan yang betul-betul terlihat di situ. Perhatikan orang yang menjaga kerohaniannya supaya tetap sehat, dia menjaga kemitraannya dengan baik dengan semua orang. Nanti akan saya jabarkan, bukan cuma dengan orang percaya, tapi dengan semua orang. Dan ingat, kemitraan ini tidak bertujuan untuk sesuatu yang jahat, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan.
Karena tadi yang bagian pertama, mendedikasikan atau mengabdikan diri kepada ajaran Tuhan bukan berarti kemitraan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Bukan melakukan sesuatu yang disebut dengan dosa. Enggak. Tetapi perhatikan ayat yang ke-45 dikatakan dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Perhatikan kata semua orang berarti bukan cuma orang Kristen saja, bukan cuma orang percaya. Tetapi semua orang yang ada di sekitarnya. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Perhatikan di sini. Kemitraan di sini bukan cuma bicara kemitraan tentang sesuatu yang baik, tetapi bagaimana kita bisa menyatakan kepedulian kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita ketika mereka membutuhkan sesuatu yang bersifat materi. Itu cara kita menjaga kerohanian kita tetap sehat. Kita punya kepedulian buat orang di sekitar kita ketika mereka harus menghadapi kebutuhan mereka. Jadi bukan cuma sekedar, perhatikan, rohani itu bukan cuma sekedar bicara tentang bagaimana kita mengikuti ajaran Tuhan, tapi bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran itu di dalam perbuatan kita. Melalui apa? Kepedulian kita kepada setiap orang. Kalimat semua orang itu ingat, bukan cuma orang percaya pada saat itu. Tapi semua orang yang belum termasuk juga orang yang membuka hatinya untuk Tuhan. Mereka juga punya kepedulian di situ. Ketika ada seorang yang membutuhkan dan mereka bisa melakukannya. Dikatakan mereka langsung ambil bagian peduli dengan membagikan apa yang mereka bisa bagikan pada saat itu. Menarik sekali. Orang Kristen seringkali bicara tentang kasih. Tapi payahnya mereka tidak bisa mengaplikasikan kasih itu dengan sempurna dalam hidup mereka. Oleh karena itu penting sekali ketika kita menjaga kesehatan rohani kita, itu tidak hanya mementingkan aspek pengajaran, aspek iman, tetapi bagaimana aspek hubungan relasi kita dengan orang yang di sekitar kita. Dan itu penting sekali. Secara khusus kepedulian kita untuk memperlihatkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Memperlihatkan kebenaran yang sudah kita yakini, kita terima, kita percaya itu di dalam kehidupan kita. Karena seringkali itu yang banyak diabaikan oleh banyak orang Kristen. Mereka hanya sekedar fokus bagaimana melayani Tuhan, bagaimana ikut pendalaman Alkitab, mengerti firman Tuhan, tetapi tidak punya kepedulian terhadap lingkungan yang ada. Mereka tidak punya kasih yang betul-betul bisa dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Itu karakteristik gereja yang sehat. Punya kepedulian terhadap orang yang ada di sekitar mereka. Secara khusus orang-orang yang membutuhkan. Secara materi dalam hidup mereka. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Dikatakan ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Dan mereka disukai semua orang. Ini memang tidak mudah. Karena seringkali seseorang suka sama kita itu kan ada kondisinya. Kalau orang itu baik, saya bisa suka sama dia. Tapi menarik sekali di dalam Kisah pasal 2 ini, Alkitab menuliskan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula, kehidupan mereka disukai semua orang. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan kita juga disukai oleh semua orang? Ataukah seringkali banyak orang tidak suka dengan keberadaan kita? Seringkali saya berkata begini, banyak orang. Seringkali ketika kita mau muncul saja di tengah komunitas tersebut, mungkin ada 1-2 orang yang berkata, lapo bedes gitu kok maneh.
Itu ketika kita muncul saja ada yang tidak suka sama kita. Keberadaan kita nggak disukai oleh orang yang di sekitar kita. Nah sekarang menjadi renungan bagi kita. Sampai sejauh mana keberadaan kita jadi berkat bagi orang lain. Karena kata disukai itu ditulis dengan kata karis, Strong memberikan penjelasan yang menarik sekali. Bicara tentang apa? Cara orang itu bertindak, cara orang itu jalan hidupnya sangat terlihat ada pengertian ilahi. Ada nilai ilahi yang terlihat di sana. Jadi ketika orang itu melihat kita, mereka menemukan siapa? Bukan diri kita. Mereka menemukan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat mereka disukai oleh begitu banyak orang. Karena setiap hari yang mereka kerjakan, lakukan adalah menampilkan Kristus itu sendiri. Bukan diri mereka. Apapun yang mereka kerjakan, orang melihat, orang menemukan ada Kristus dalam kehidupan kita. Mereka betul-betul menampilkan kualitas Kristus ada dalam kehidupan mereka. Dan itu penting sekali dalam kehidupan kita untuk menjaga kesehatan kerohanian kita. Kita harus bisa memperlihatkan nilai-nilai Kristus itu di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Dari cara kita bertindak, dari cara kita jalan hidup kita, dari cara kita berkata-kata, dari cara kita berpikir. Ada nilai-nilai Kristus itu tertanam di situ, ada nilai-nilai Kristus yang terlihat jelas di situ. Nah menarik sekali, di dalam ayat 26 dikatakan mereka memecahkan roti bersama-sama. Ini konteksnya bukan cuma perjamuan kudus, tapi bicara juga tentang makan pada umumnya. Jadi mereka seringkali ya kayak zamannya kita ketika sebelum pandemi ada persekutuan yang kemudian di rumah-rumah lalu makan sama-sama. Konsepnya hampir sama seperti itu. Mereka makan bersama-sama seperti itu. Lah konteks Yahudi kuno ketika ada tuan rumah membuka rumahnya untuk orang lain makan di rumahnya, maka tuan rumah itu punya kewajiban tidak hanya memberinya makan sampai tamunya itu puas, tapi dia juga punya kewajiban untuk melindungi, memberikan perlindungan yang baik buat tamunya itu. Makanya dituliskan di situ mereka melakukannya dengan sukacita, dengan tulus hati. Tidak ada sesuatu embel-embel di balik semua yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena ada nilai Kristus yang betul-betul tampil di situ. Segala sesuatu yang mereka kerjakan itu penuh dengan ketulusan hati. Tidak ada motivasi apapun yang mereka kerjakan pada saat itu. Tidak ada maksud yang tersembunyi yang mereka hendak dapatkan dari apa yang mereka sudah kerjakan pada saat itu. Sepenuhnya dilakukan dengan ketulusan hati. Dan itulah kualitas kerohanian yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai gereja yang sehat. Apapun yang kita kerjakan, kita harus memiliki kualitas yang sama seperti Kristus. Kualitas hati, kualitas pikiran yang sama seperti Kristus, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan selalu akan jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dimanapun kita berada, kita disukai orang. Bukan karena apa yang sudah kita kerjakan, bukan karena pemberian kita. Tetapi mereka menemukan ada Kristus, ada nilai Kristus di dalam kehidupan kita. Ada ketulusan yang luar biasa yang Kristus miliki dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Itu kesehatan kerohanian yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi gereja yang sehat. Karena kita tahu ketika Tuhan menciptakan gereja itu dalam kehidupan kita, maka kita punya tugas, kita punya tujuan supaya bisa menjadi terang bagi banyak orang. Supaya keberadaan kita bisa menceritakan tentang keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Nah yang seringkali dilupakan oleh begitu banyak orang Kristen. Karena orang Kristen pada zaman sekarang ini lebih suka mengejar yang namanya berkat, keberhasilan secara materi.
yang ada dalam dunia ini, bukan keberhasilan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk bisa menjaga atau mencapai keberhasilan itu, maka kita dibutuhkan kesehatan yang baik dalam kehidupan kita. Harus menjadi gereja yang sehat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketika saya bicara tentang gereja yang sehat, saya tidak bicara tentang gedung. Saya tidak bicara tentang sistem. Saya tidak bicara tentang fasilitas, tetapi tentang diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sehat secara rohani di hadapan Tuhan. Sehingga tujuan itu, sehingga apa yang menjadi fokus Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk mengubah kita, dan menjadikan kita orang percaya di hadapannya, itu terwujud. Di mana kita tadi sudah pelajari bahwa menjadi gereja yang sehat itu satu, harus bisa memiliki pengabdian diri. Mendedikasikan diri sepenuhnya kepada setiap pengajaran dan instruksi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bukan cuma sedikit bertekun loh ya. Mengabdikan diri kita. Memberikan sepenuhnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya lakukan ini supaya saya diberkati. Wah, itu konsep yang salah, saudaraku. Ya toh? Saya mengerjakan ini supaya hidup saya semakin indah. Itu bukan mengabdikan diri, itu ada motivasi di baliknya. Yang Tuhan inginkan kita mengabdikan diri tanpa melihat, tanpa membandingkan dengan apa yang nanti akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tanpa itu, kita harus bisa mendedikasikan diri kita sepenuhnya terhadap semua instruksi, semua pengajaran yang Tuhan sudah berikan sama kita. Yang kedua, kita harus punya kepedulian buat orang di sekitar kita. Secara khusus ketika mereka kekurangan secara materi dalam kehidupan mereka. Karena saya yakin kita dikasih Tuhan kemampuan untuk bisa mengerjakan itu. Saya mau sharing saja, ini hal yang menarik sekali dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan saya. Beberapa hari yang lalu, anak saya yang besar kasih perpuluhan sama saya. Karena selama beberapa bulan ini dia sudah tidak kasih perpuluhan karena sudah tidak kerja, tidak ngelesi lagi. Tapi bulan kemarin dia mulai ngelesi lagi online seperti itu dan mengucap syukur dia dapatkan murid lagi untuk bisa ngelesi lagi meskipun tidak banyak, tidak seperti yang ketika sebelum pandemi. Lalu dia mendapatkan upah dari ngelesi itu. Memang tidak banyak. Tetapi memang saya ajarkan anak saya untuk memberikan persepuluhan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai tanda kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Dia kasih perpuluhan itu sama saya di sebuah envelope kecil. Dia berkata, "Tidak banyak Pak, karena Papa tahu saya cuma ngelesi sedikit orang." Seperti itu. Saya katakan, "Papa tidak lihat banyak kecilnya, tapi saya lihat kesetiaanmu dalam melakukan itu." Saya belum buka envelope itu, saya taruh di Alkitab. Besoknya ada seseorang yang datang ke rumah saya, tidak saya kenal, tapi dia mengaku mengenal saya, lalu dia ceritakan tentang keberadaannya di tengah-tengah pandemi. Saya yakin semua orang mengalami hal yang sama. Kami pun, saya secara pribadi pun, keluarga saya juga mengalami perjuangan yang berat seperti itu, secara khusus dalam bidang materi. Orang itu menceritakan bagaimana kesusahannya, karena dia sudah mulai kehilangan pekerjaan. Dia ceritakan anaknya yang mulai kesulitan untuk bayar uang sekolah dan semuanya seperti itu. Lalu dia berkata kepada saya, "Kalau diizinkan Pak Pendeta, saya boleh tidak dibantu?" Lalu saya ingat kemarin saya dikasih perpuluhan sama anak saya Bibi. Dan jujur saya juga butuh uang pada waktu itu. Tapi saya ingat itu saya dikasih berkat sama Tuhan. Saya tidak lihat jumlahnya. Saya masuk kamar ruangan saya buka Alkitab saya ambil envelope itu, saya berikan kepada orang itu. Saya cuma tersenyum. Tuhan kok tahu saya punya uang. Dan hari ini Tuhan minta supaya saya bisa memberkati orang lain. Tuhan minta saya supaya punya kepedulian untuk memberkati orang lain dalam hidup ini. Dan itu penting sekali. Saya mengucap syukur kenapa saya dikasih kesempatan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan kebutuhan.
Saya mengucap syukur karena Tuhan menginginkan saya memiliki kehidupan rohani yang sehat untuk menjadi gereja yang sehat. Dan yang ketiga, harus memiliki kualitas yang sama seperti Kristus dalam kehidupan kita. Memiliki kualitas kehidupan, kualitas hati, kualitas pikiran, kualitas ucapan yang sama seperti Kristus. Sehingga dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan itu jadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah ciri dari gereja yang sehat. Dan biarlah itu menjadi ciri juga dalam kehidupan kita. Mari kita jaga kesehatan kita. Bukan cuma kesehatan tubuh, tapi kesehatan rohani kita. Jadilah gereja yang sehat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah panggil kami, Engkau sudah pilih kami untuk menjadi umat-Mu. Dan biarlah kami di masa-masa yang seperti ini, kami boleh menjaga kesehatan kehidupan kerohanian kami. Tidak hanya kesehatan kehidupan jasmani kami Tuhan, tapi kesehatan kehidupan kerohanian kami. Jadikan kami gereja-gereja yang sehat di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ada rencana yang begitu indah, ada tujuan yang begitu indah yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami bisa kerjakan, lakukan, dan wujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, dan kami yakin ketika kami menjadi gereja yang sehat, kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Agustinus yang sudah sangat memberkati kita. Dan sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa kita datang ke hadirat Tuhan dengan tidak tangan hampa. Bawalah persembahan kita kepada Tuhan. Jika saudara memberikan persembahan untuk gereja kita di nomor rekening BCA 06423368868 atas nama GBT Jemaat Kristus Hayat. Kalau sudah ingin berikan persembahan persepuluhan di nomor rekening BCA 06402833378 atas nama Jonathan Octavianus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau akhiri ibadah ini. Saya silakan pemain musik maju ke depan. Dan kita akan menyanyikan pujian kita yang terakhir. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk kita memujikan segala kemuliaan. Segala hormat
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Engkau menerima persembahan pujian kami, Engkau menerima persembahan hati kami, Engkau menerima hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Terus kami berdoa untuk bangsa negara kami. Terus berdoa untuk pemerintah kami, Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan kesehatan buat kami. Engkau terus bekerja untuk antivirus, vaksin yang terus dikerjakan Tuhan, supaya boleh kami pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Rencana pembangunan gereja kami, kiranya Engkau boleh bekerja Tuhan. Di akhir ibadah ini kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karya dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat rahmat sejahtera dari Bapa Putra Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.